Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuan Editor. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan pemicu dari mata kuliah material polimer. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan sifat mekanik dari termoplastik, elastomer, dan termoset. Sifat mekanik mengacu pada karakteristik fisik dan mekanik bahan, seperti kekuatan, ketangguhan, kekakuan, dan ketahanan terhadap deformasi. Sifat mekanik termoplastik, elastomer, dan termoset berbeda karena struktur molekul dan metode pemrosesannya yang unik. Yang pertama, termoplastik. Struktur termoplastik adalah rantai polimer yang dapat dicairkan dan dipadatkan berulang kali tanpa mengalami perubahan kimia yang signifikan. Mereka memiliki rantai unit berulang yang panjang dan linear. Pengolahannya, termoplastik diproses dengan cara memanaskannya di atas suhu transisi gelas atau TJ dan titik lelehnya, lalu mendinginkannya hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Sifat mekanik. Termoplastik memiliki sifat mekanik yang baik, seperti kekuatan, ketangguhan, dan kekakuan yang tinggi. Mereka juga tahan terhadap kelelahan dan mulur. Namun, sifat mekaniknya dapat dipengaruhi oleh suhu seiring dengan tercapainya TG atau titik lelehnya. Yang kedua ada elastomer. Struktur elastomer, dikenal juga sebagai karet, adalah polimer dengan tingkat ikatan silang yang tinggi antar rantai molekul. Tautan silang ini memberi mereka struktur jaringan 3 dimensi yang memungkinkan mereka meregang dan kembali ke bentuk aslinya. Pengolahan. Elastomer diproses dengan mencampurkan polimer dengan bahan pengikat silang, kemudian divulkanisasi atau dipanaskan. Campuran tersebut hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Sifat mekanik elastomer memiliki elastisitas yang sangat tinggi, artinya dapat meregang dan berkali-kali lipat dari panjang aslinya, kemudian kembali ke bentuk aslinya. Mereka juga memiliki ketangguhan dan ketahanan yang baik terhadap kelelahan. Namun, sifat mekaniknya yang dapat dipengaruhi oleh suhu dan derajat akan ikatan silang. Yang ketiga, termoset. Struktur termoset adalah polimer dengan struktur jaringan 3 dimensi, mirip dengan elastomer, tapi dengan tingkat ikatan silang yang lebih tinggi. Ikatan silang ini membuatnya lebih kaku dan kurang mampu meregang dibandingkan dengan elastomer. Pengolahan termoset diproses dengan cara mencampurkan polimer dengan bahan pengikat silang, kemudian dilakukan curing atau pemanasan campuran tersebut hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Setelah disembuhkan, termoset tidak dapat dicairkan dan dibentuk kembali. Sifat mekanik. Termoset memiliki kekuatan, kekakuan, dan ketahanan yang tinggi terhadap deformasi. Mereka juga tahan terhadap kelelahan dan mulur. Namun sifat mekaniknya dapat dipengaruhi oleh suhu seiring dengan tercapainya transisi gelas. Nomor 2. Jelaskan fenomena yang terjadi pada molekul polimer saat proses deformasi uji tarik. Selama proses deformasi, seperti pada uji tarik, beberapa fenomena terjadi pada molekul polimer. Fenomena ini secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 tahap utama, yaitu deformasi elastis dan elastis. Deformasi elastis. Pada tahap awal proses deformasi, molekul polimer mengalami deformasi elastis. Hal ini terjadi ketika rantai polimer diregangkan ataupun dikompresi. Namun, ikatan molekul antar rantai tetap utuh. Rantai polimer dapat dianggap sebagai jaringan pegas, di mana pegas memiliki ikatan kimia antar rantai polimer. Ketika gaya tarik diterapkan, rantai diregangkan dan ikatan dikompresi. Deformasi elastis bersifat reversibel, artinya ketika gaya dihilangkan, rantai polimer akan kembali ke bentuk semula. Tahap kedua yang terjadi adalah deformasi plastis. Deformasi plastik terjadi ketika proses deformasi berlanjut. Molekul polimer mulai mengalami deformasi plastis. Hal ini terjadi ketika ikatan molekul antar rantai mulai putus dan rantai mulai meluncur melewati satu sama lain. Rantai polimer dapat dianggap sebagai jaringan batang, di mana batang memiliki rantai polimer individual. Ketika gaya tarik diterapkan, batang-batang tersebut meregang dan ikatan antar keduanya mulai putus, sehingga batang-batang tersebut meluncur melalui satu sama lain. Deformasi plastis bersifat irreversibel, artinya ketika gaya dihilangkan, rantai polimer tidak kembali ke bentuk aslinya. Selama tahap ini, molekul polimer juga mengalami fenomena lain, seperti creep. Creep adalah deformasi bertahap suatu material di bawah beban yang konstan. Dalam kasus polimer, creep dapat disebabkan oleh putusnya ikatan molekul antar rantai secara bertahap. Yang kedua, relaksasi stres. Ini adalah penurunan tegangan secara bertahap yang diperlukan untuk mempertahankan deformasi material yang konstan. Dalam kasus polimer, relaksasi tegangan dapat disebabkan oleh putusnya ikatan molekul antar rantai secara bertahap, sehingga menyebabkan penurunan tegangan yang diperlukan untuk mempertahankan deformasi yang konstan.
Perdagangan aktif. Ini adalah proses di mana suatu bahan dapat diregangkan lebih besar dari panjang awalnya tanpa putus. Dalam kasus polimer, perdagangan aktif dapat disebabkan oleh putusnya ikatan molekul antar rantai secara bertahap, sehingga bahan dapat diregangkan lebih jauh dari panjang awalnya. Secara keseluruhan, proses deformasi pada molekul polimer melibatkan interaksi kompleks antara interaksi molekul, pemutusan ikatan, dan pergeseran satu sama lain, yang menyebabkan deformasi elastis dan deformasi plastis. Soal ketiga. Jelaskan pengaruh hal-hal berikut pada sifat mekanik material polimer. Sifat mekanik material polimer dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor, termasuk pertama, berat molekul. Berat molekul suatu polimer sangat mempengaruhi sifat mekaniknya. Polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi umumnya memiliki kekuatan tarik, perpanjangan putus, dan modulus elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer dengan molekul yang lebih rendah. Hal ini karena polimer dengan molekul yang lebih tinggi memiliki lebih banyak keterikatan dan interaksi intermolekul yang lebih kuat, sehingga menghasilkan kinerja mekanik yang lebih baik. Yang kedua, indeks polidispersitas atau PDI. PDI adalah ukuran distribusi berat molekul dalam sampel polimer. Semakin tinggi PDI menunjukkan semakin luasnya distribusi berat molekul, sehingga dapat menyebabkan penurunan sifat mekanik polimer. Hal ini karena adanya kisaran berat molekul yang besar dapat mengakibatkan distribusi tegangan yang kurang seragam selama deformasi, sehingga menyebabkan kinerja mekanik keseluruhan yang lebih rendah. Ketiga, fleksibilitas rantai atau backbone. Fleksibilitas rantai polimer dapat mempengaruhi sifat mekaniknya secara signifikan. Rantai yang lebih fleksibel dapat menghasilkan kinerja mekanis yang lebih baik, karena rantai lebih mudah mengalami deformasi tanpa putus. Namun, terlalu banyak fleksibilitas dapat menyebabkan sifat mekanik yang buruk, karena rantai mungkin tidak mampu menahan deformasi secara efektif. Yang keempat, percabangan atau branching. Adanya cabang pada rantai polimer dapat mempengaruhi sifat mekaniknya. Polimer bercabang umumnya memiliki kekuatan tarik dan perpanjangan putus yang lebih rendah dibandingkan dengan polimer linier. Hal ini karena cabang-cabang tersebut dapat bertindak sebagai pemusat tegangan, yang menyebabkan kegagalan dini polimer secara deformasi. Yang kelima, tautan silang. Ikatan silang adalah proses menghubungkan rantai polimer secara kimia. Polimer yang berikatan silang umumnya mempunyai kekuatan tarik dan perpanjangan putus yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer yang tidak berikatan silang. Hal ini karena ikatan silang membantu mendistribusikan tekanan secara lebih merata ke seluruh polimer, sehingga meningkatkan kinerja mekanik. Yang keenam, interaksi antar molekul. Kekuatan interaksi antar molekul dapat mempengaruhi sifat mekanik suatu polimer secara signifikan. Interaksi antar molekul yang lebih kuat dapat menghasilkan kinerja mekanik yang lebih baik karena dapat membantu menahan deformasi. Namun, interaksi yang terlalu kuat dapat menyebabkan sifat mekanik yang buruk karena polimer menjadi terlalu kaku untuk mengalami deformasi secara efektif. Yang ketujuh, derajat kristalinitas. Derajat kristalinitas suatu polimer juga dapat mempengaruhi sifat mekaniknya. Polimer dengan tingkat kristalinitas yang lebih tinggi umumnya memiliki kinerja mekanik yang lebih baik karena daerah kristalin dapat menahan deformasi secara lebih efektif. Namun, tingkat kristalinitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sifat mekanis yang buruk karena polimer mungkin menjadi terlalu kaku dan mengalami deformasi secara efektif. Singkatnya, sifat mekanik baik polimer dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor, termasuk berat molekul, PDI, fleksibilitas rantai, percabangan, ikatan silang, interaksi antar molekul, dan derajat kristalinitas. Memahami faktor-faktor ini dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik polimer dapat membantu dalam desain dan mengembangkan bahan polimer dengan kinerja mekanik yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.